Mari kita kaji ayat yang saya baca tadi. Sebelum saya mengkaji kajian tafsir ini, saya ingin membahas kaidah yang peraturan pasti bagi pengkaji tafsir itu. Artinya saya berpegangan dengan 3 kaidah. Yang pertama, ini sudah kaidah yang saya sampaikan ini, 3 kaidah ini disepakatin oleh para ulama. Pertama, ketika orang mau membahas tafsir atau mau membahas hadis, itu harus pegang 3 kaidah. Duduk di atas. Yang pertama, kaidah yang saya pegang dari awal mengkaji tafsir ini, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Artinya mengkaji tafsir itu memang al-ibratu bi umumil lafdi, kita memandang Al-Quran itu untuk lafaz yang umum, la bi khususis sabab, bukan untuk sebab-sebab tertentu. Untuk sekarang, walaupun penurunan ayat Al-Quran itu disebabkan asbabul nuzul umpamanya yang terjadi pada umat sebelum kita. Asbabul nuzulnya umpamanya tentang perang Uhud. Tapi ibrah, hikmah, pembelajaran dari Al-Quran sebagai pedoman itu bisa diambil sampai sekarang. Seperti kajian saya yang sebelumnya, laukanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Dilarang oleh Allah untuk mengatakan laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Andaikan kamu tidak bepergian, tafsirannya di kitab tafsir Jalalain kan safaru awil wus atau perang. Artinya kajian saya ini sudah berpegang pada al-qaidah, peraturan yang pasti, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena apa? Dan asbabul nuzul itu di dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan. Artinya kalau tidak ada asbabul nuzul yang disebutkan di dalam tafsir Jalalain, tidak usah ditambah-tambah, diamalkan saja bi umumil lafzi Al-Quran itu dengan tafsirannya, tafsir Jalalain. Karena saya kalau ada asbabul nuzulnya saya baca di tafsir Jalalain, wa nazala itu kan banyak saya baca. Dan juga karena Al-Quran ini untuk pedoman hidup orang yang sudah meninggal sebelum kita, untuk kita dan orang setelah kita. Artinya asbabul nuzul ya dibaca juga. Kalau gak ada asbabul nuzulnya, seperti perang Uhud ini sebenarnya sudah selesai. Wallahu bima ta'maluna basir, itu sudah selesai ceritanya perang Uhud. Artinya ketika saya membaca ayat setelah wallahu bima ta'maluna basir, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum, ini munasabah saja dengan ayat di atasnya. Atau fabima rahmatin minallahi lintalahum, jangan digabung-gabungkan dengan perang Uhud lagi. Artinya cuman ada munasabah, artinya dari perang Uhud Nabi Muhammad sabar, boleh pakai munasabah. Memang di dalam Al-Quran itu di bawahnya ayat itu membahas lain, biasa itu sudah. Di dalam
Al-Quran, di tafsir Jalalain, karena tapi ada munasabahnya gitu, nyambung. Dan yang dipegang sama saya al-ibratu bi umumil lafdi, untuk sebagai pedoman hidup untuk kita semua. Artinya saya cerita kehidupan sekarang cocok dengan ayat yang saya baca, penghadiran kehidupan sekarang saya cocokkan dengan pedoman hidup kita semua, bukan pedoman hidup kita ditarik-tarik ke kehidupan sekarang, bukan seperti itu pola pikir saya, melainkan kehidupan sekarang ini harus dicocokkan dengan pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim, dengan kaidah al-umumi, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena Al-Quran itu tidak mati, tidak pernah mati, relevan, moderat sampai akhir zaman nanti. Dan yang nomor dua, kaidah yang saya pegang itu al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang memang bi khususis sabab, dengan sebab yang khusus, melihat konteks dalam kejadian ayat itu sendiri. Artinya kita itu tidak bisa melibas atau melewati konteks yang terjadi. La bi umumil lafzi, tidak boleh Al-Quran itu ketika ketemu dengan ayat seperti itu menggunakan secara umum lafadznya, karena bahaya. Bisa-bisa Al-Quran tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Seperti was-syu'ara'u, ayat di surat Asy-Syu'ara, was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, itu harus memahami konteks. Artinya Al-Quran itu relevan dipakai, biar orang tidak menjadi teroris. Kita itu pakai kaidah yang kedua, yaitu kaidah yang kedua, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Artinya moro-moro pakai ayat Al-Quran ini haram, tidak seperti itu. Memang harus sesuai konteks. Seperti yang saya baca tadi ayatnya, was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, penyair-penyair itu diikutin oleh orang-orang sesat. Di sini dilarang syair yang mencela Nabi Muhammad SAW, dilarang syair yang merendahkan agama Islam, dilarang syairan yang mengandung pornografi. Karena pada saat itu, pada konteks turunnya ayat ini di Mekah itu, di Arab itu, orang penyair itu banyak yang mencela Nabi Muhammad SAW. Maka ada ayatnya was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, yang ikut para penyair yang sesat-sesat itu ya orang sesat. Tapi tidak bisa ayat ini dipukul rata, tidak boleh syair di dalam Al-Quran penyair itu diikutin oleh orang sesat, tidak boleh seperti itu. Kalau syairnya tidak mencela Nabi Muhammad SAW atau tidak ada unsur pornografi atau merendahkan Islam, tidak apa-apa. Ini kan masuk di dalam kaidah al-ibratu bi khususis sabab. Ayat yang berbunyi seperti itu sababnya yang nggak boleh syair yang sesat. Kalau tidak sesat boleh-boleh saja. Tidak boleh dipukul rata la bi umumil lafzi, atas semua syair diperbolehkan, tidak seperti itu. Tapi konteksnya kalau syair yang tidak mencela Nabi Muhammad SAW dan tidak ada unsur pornografi dan juga porno aksi dan juga pencelaan atau penistaan kepada agama Islam, tidak apa-apa. Sampai sekarang syair itu kan banyak untuk menyanjung Nabi Muhammad, gak apa-apa. Atau yang pakai juga kaidah yang nomor 2 ini, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi, seperti faida laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab. Ketika kalian ketemu dengan orang kafir, penggal lehernya. Kalau
langsung diamalkan alayah. Kalau langsung diamalkan ini langsung jadi teroris semua. Artinya kita harus selamat dari pemikiran yang tidak moderat, relevan. Keadaan zaman ini dicocokkan kepada pedoman hidup kita Al-Quran. Bukan Al-Qurannya ditarik-tarik kepada keadaan, melainkan keadaan dicocokkan kepada pedoman hidup kita. Faidha laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab, itu tidak merta-merta Al-Qur'annya dilakukan secara umum. Kalau dilakukan secara umum rusak agama ini, rusak. Setiap ketemu dengan orang kafir disuruh penggal lehernya. Yang dipenggal lehernya itu yaitu orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Maka kita ketika berperang, sebagaimana di sini diceritakan perang Uhud itu kan, asalnya perang Uhud ini kalah di perang Badar. Orang kafir itu kalah di perang Badar. Setelah itu mengumpulkan pasukan sebanyak 3.000 pasukan dan juga peralatan yang lengkap, berangkat mau ke Madinah ini orang kafir ini. Setelah itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah Rasulullah mengenai peperangan, bagaimana cara menghadapi orang kafir yang mau balas dendam ini. Maka disiapkan pasukan 700 orang dan Rasulullah menginginkan jangan sampai ada peperangan di Madinah atau di jalanan Madinah. Maka terjadilah perang di Uhud sebelum Madinah. Dan perang dulu itu seperti perang serius, itu seperti perang berangkat pelan-pelan, pasukannya berangkat, dan juga bisa setelah lama bisa nyampe juga ke tujuan dan diinceng. Ternyata orang kafir dengan 3.000 dan pasukan lengkap, alat peperangan itu, karena sakit hati kalah di perang Badar itu, mau balas dendam, berangkat sungguh ke Madinah untuk berperang. Ternyata perangnya terjadi di Uhud. Itu. Maka ayat yang ibrah seperti di sini itu harus menjadi pedoman hidup kita dalam masalah kematian. Ini sebentar lagi ada di dalam masalah kematian. Artinya faida laqitumul ladina kafaru fadharbar riqab, al-ayat itu pengamalannya tidak semerta-merta mengumumkan amalan dari lafaz yang umum, melainkan yang diperangin kita, dipenggal lehernya kafir harbi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan. Dan yang ketiga, kaidah yang saya pegang ketika saya bicara tafsir ini, yaitu al-ibratu bil maqasid. Di dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat yang sesuai dengan tujuannya, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan maqasidut tasyri', di situ ada la'allakum tattaqun, atau al-maqasid yang lain di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, seperti kewajiban wa'addim finnas bil hajj wa'addim finnas ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamir min fajjinamik, ya. Itu wa'addim finnas al-ayat itu untuk ayat haji, atau walillahi ala nasihjul baiti man istata'a ilaihi sabila, itu ada maqasidut tasyri' yang tersimpan di situ. Dan juga inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu al-ibrah bil maqasid. Artinya memang ada ayat-ayat itu ayat hukum. Dan juga jangan dilupakan juga ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Yang saya ceritakan ini sudah ayat yang muhkamat. Kalau ayat mutasyabihat, Allahu a'lamu bimuradihi, saya berpegang pada itu. Artinya saya tidak keluar dari kaidah yang pasti yang diamalkan oleh para ulama. Dan kita kaji, baru saya mengkaji yang di sini
kajiannya kalau menurut kajian saya, dan saya sudah baca kitab tafsirnya dan juga baca ayatnya, baca tafsirnya, dan kadang saya tambah dengan kitab tafsir yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Buawi, dan tafsir yang lain. Ketika penjelasan sebagai pengguna penjelasan dari tafsir Jalalain. Di sini kalau saya disuruh mengkaji ini, dan saya punya kajian karena saya merasa sudah membaca ayatnya dan membaca tafsirnya. Kajian itu ya sebagai keterangan dari saya saja. Tidak ada salahnya kalau keterangan itu cocok dengan apa yang diterangkan. Di sini umpamanya saya mengkaji wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. Di sini ada kematian yang pertama disebabkan berperang. Itu kalau disebabkan berperang, maka jawabannya itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat khairum mimma tajma'un. Artinya orang yang berperang itu ya kalau sudah meninggal lebih baik daripada mengumpulkan dunia ini. Kematian di sini model 2. Yang kedua wala imuttum au kutiltum. Yang ayat yang selanjutnya ini wala imuttum au kutiltum. Jawabannya khairum mimma tajma'un ya. Khobarnya khairum mimma tajma'un, lebih bagus dari apa yang dikumpulkan. Jawabannya la maghfiratu wa rahmah. La maghfiratu wa rahmatun, akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Dan model mati yang kedua di sini wala imuttum au kutiltum. Sama ayatnya. Tapi modelnya di tafsir Jalalain fil jihadi aw ghairihi. Mati-mati yang biasa itu kembalinya atau peperangan atau mati yang biasa itu la ilallahi tuhsyarun, akan kembali kepada Allah semua kematian itu. Ini munasabahnya dengan dilarang mengatakan laukanu indana mamatu wa makutilu. Andaikan kamu tidak berperang, andaikan kamu tidak bepergian, maka kamu tidak akan mati. Kata siapa? Kalau sudah sampai ajalnya tetap aja mati. Dan ketika sudah mati, walaupun berperang atau sebab yang lain berperang, itu kembalinya kepada Allah, balasannya nanti di akhirat. Sudah selesai pembahasannya. Ayat perang Uhud sebenarnya selesai dengan ayat wallahu bima ta'maluna basir, dan biasa di Al-Qur'an itu di bawahnya pembahasannya lain. Maka kita harus menggunakan munasabah saja, kesinambungan. Munasabah itu cara paham Al-Qur'an. Kalau kaidah tadi itu peraturan yang pasti. Di sini fabima rahmatin minallah. Sebenarnya Nabi Muhammad itu, sifatnya Nabi Muhammad itu lintalahum, halus kepada makhluknya ini, halus. Tidak ada Nabi Muhammad itu menyombongkan diri kepada makhluknya, gak ada. Gak pernah dengar kalau menyombongkan diri itu walaupun siapa dijamin masuk neraka. Ada keterangan seperti itu. Sombong sedikit saja, siapa saja masuk neraka. Nabi Muhammad itu halus, tidak pernah kasar kepada makhluknya. Sahalat ahlakuka idkhalafuka, sampai-sampai walaupun makhluknya Nabi Muhammad, makhluk ya, umatnya, kalau makhluk kepada Allah, umatnya Nabi Muhammad berbeda pendapat dengan Nabi Muhammad, itu halus. Nabi Muhammad khalafuka sahalat ahlakuka idkhalafuka, karena kalau sampai Nabi Muhammad itu kasar, itu perilaku yang kasar siapa saja yang kasar
itu termasuk sayil khuluq, jeleknya perangai. Sedangkan Nabi Muhammad wa innaka la'ala khuluqin adim, yang disanjung oleh Allah akhlaknya. Maka penerapannya, implementasinya akhlak Nabi Muhammad SAW itu lintalahum, ini tidak pernah kasar Nabi Muhammad itu, kecuali pada musyrikin ya. Walau kunta faddan walidul qalbi, kalau kasar hatinya, akan kasar kepada umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah kasar kepada umatnya. Harisun, belas kasih, azizun, harisun azizun bil mu'minina raufur rahim, itu Nabi Muhammad. Kalau sampai kasar Nabi Muhammad itu lamfaddu min haulik, maka akan kocar-kacir yang namanya umatnya Nabi Muhammad itu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan Nabi Muhammad itu mengampuni umatnya dan memintakan ampun umatnya. Nabi Muhammad memintakan ampun kepada umatnya, dimintakan ampun kepada Allah, karena itu sudah perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan juga mintakan ampun umatnya kamu itu Muhammad, sampai kata Allah di dalam tafsir Jalalainnya, hatta aufir lahum, sehingga saya mengampuni umatmu. Artinya kalau dikaji, buat apa sekarang ini engkel-engkelan? Karena Nabi Muhammad tidak pernah engkel-engkelan, tidak pernah kasar kepada makhluknya. Kita itu harus lintah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, halus hatinya, tidak kasar. Kalau engkel-engkelan itu sudah bukan akhlaknya Nabi Muhammad, siapa saja itu. Kita harus maha pemaaf, harus memaafkan orang lain dan juga minta ampun kepada Allah, atau memintakan ampun orang lain kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun umatnya. Pertama, Nabi Muhammad itu lemes, halus, akhlaknya itu halus, tidak kasar hatinya, tidak keras hatinya. Dan yang kedua, wasyawirhum, dan Nabi Muhammad itu disuruh musyawarah sama Allah Subhanahu wa taala. Wasyawirhum maknanya musyawarah ini Nabi Muhammad mengeluarkan pendapat-pendapatnya beliau di dalam permasalahan, baik permasalahan perang atau selain perang. Artinya Nabi Muhammad itu berpendapat. Bagaimana ketika disuruh meletakkan Hajar Aswad itu, kan Nabi Muhammad berpendapat sampai dijulukin Al-Amin dengan pendapatnya. Dan juga ketika berperang juga berpendapat. Ketika mau berperang Uhud itu musyawarah dengan para sahabat gimana caranya menghadapi musuh yang sudah mengumpulkan pasukan. Dan hal yang seperti ini, yang pertama tidak keras hatinya dan suka bermusyawarah, ini tad'iban liqulubihim, itu ajaran yang bisa memperbagus hatinya makhluknya Nabi Muhammad SAW. Artinya di samping Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, juga caranya memperbagus akhlak umatnya ini dengan tidak kasar hatinya,
halus, fabima rahmatim minallah lintalahum, tidak kasar. Dan juga wasawirhum, disuruh senang bermusyawarah, ini sebagai tadyiban liqulubihim, sebagai contoh untuk memperbagus hatinya umatnya Nabi Muhammad. Waliyustanna, dan bisa diambil contoh, dan supaya diambil contoh. Yang saya sampaikan ini tafsir Jalalain. Artinya kalau saya buka di tafsir Ibnu Katsir, ya hampir-hampir mirip substansinya, tapi pelafatannya lebih lebar, kadang lebih lengkap. Artinya saya itu cuman mengkaji, membaca dan memberi makna, menerangkan. Kalau ditanya ya seperti itu saja. Waliyustan nabika, dan agar mengambil contoh kepadamu. Maka Nabi Muhammad SAW kasirul musyawarati lahum, dengan umatnya. Dan jawabannya ketika sudah musyawarah, ini kan musyawarah yang diperintah, fabima rahmatim minallah, rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu kan lintalahum. Ini kan Nabi Muhammad yang halus, tidak kasar hatinya, tidak kasar menghadapi orang, dan juga disuruh musyawarah. Tapi kan kita juga mengamalkan juga kan. Ini sudah masuk ke kaidah yang tadi, bahwasanya Quran ini pedoman hidup kita bi umumil lafzi. Walaupun tafsirannya Nabi Muhammad, kita harus mengamalkan Al-Quran juga. Kita itu seharusnya juga jangan kasar, dan harus senang musyawarah. Karena kalau kita kasar, orang-orang yang dekat dengan kita akan kabur gitu. Faida azamta, ketika sudah ada tujuan, menghasilkan tujuan kesepakatan, ala imda'ima turidu ba'dal musyawarati fatawakkal 'ala Allah, harus dipasrahkan kepada Allah. Syik bihi la bil musyawarati, kata musannif tafsir Jalalain, peganglah tawakal itu, jangan pegang musyawarah lagi. Syik bihi la bil musyawarati, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang tawakal kepada Allah, yang pasrah kepada Allah atau memasrahkan urusannya kepada Allah. Intinya kesimpulannya di sini pakai munasabah ayat yang di atas ini, orang yang mati dalam keadaan perang atau selain perang itu kembalinya kepada Allah dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai amal perbuatannya. Dan juga sifatnya Nabi Muhammad itu fabima rahmatin minallahi lintalahum, halus hatinya, dan juga wasyawirhum fil amri. Nabi Muhammad itu senang bermusyawarah, dan yang terakhir ketika sudah senang bermusyawarah, mendapatkan kesimpulan, kesepakatan, harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syik bihi, tawakal kepada Allah ketika sudah musyawarah, la bil musyawarati, artinya musyawarah itu cuma tahapan. Kalau pasrah, kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kajian tafsir malam Sabtu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.